individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan mereka bersama. Masyarakat merupakan negara kalau cara yang harus ditaati baik oleh individu maupun oleh asosiasi-asosiasi ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat. Hal ini dijelaskan dalam Miriam Budiarjo tahun 2009 pada halaman 48. Sedangkan bagi Larson dalam Lawson tahun 1991 halaman 5, sarjana politik lain berargumen negara merupakan sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan implementasi sanksi hukumnya. Sejalan dengan itu, Calvert dalam Lawson tahun 1991 halaman 5 mengungkapkan bahwa negara adalah komunitas yang diorganisir untuk suatu tujuan politik. Terdapat asal mula negara dengan proses terbentuknya suatu negara menurut Ken Ichiro dalam Ramlan Surbakti tahun 1992 halaman 42. Terangkum dalam dua model umum, pertama model ortodoks dan kedua model mutakhir. Model ortodoks menjelaskan bahwa proses terbentuknya suatu negara atau negara-negara atau nation state diawali dari adanya perikatan emosional dalam imaji bangsa tersebut. Melalui pengalaman bersama dan perasaan primordial itulah negara terbentuk. Sedangkan pada model mutakhir berawal dari negara sebagai entitas pertama, kemudian muncul suku-suku yang melahirkan bangsa-bangsa. Merujuk kedua model tersebut, maka Miriam Budiarjo tahun 2009 halaman 47 memahami negara sebagai integrasi dari kekuasaan politik yang merupakan organisasi pokok kekuasaan rezim politik. Negara menurutnya lebih lanjut merupakan instrumen publik yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam menciptakan ketertiban dari gejala-gejala perbuatan kekuasaan inkonstitusional dalam publik. Dalam memahami terbentuknya negara, terdapat dua sudut pandang, yaitu secara teoritis dan secara praksis atau empiris. Pendekatan teoritis dapat dilihat dari teori-teori, yakni teori ketuhanan, teori perjanjian masyarakat, teori kekuasaan, dan teori kelas. Sedangkan pada pendekatan teori praktis atau empiris, tumbuhnya suatu negara dapat ditinjau dengan dua cara, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Terdapat pula elemen dan unsur negara. Seorang ilmuwan, Edward Greenberg dalam Greenberg dan Mayer tahun 1990 menjelaskan bahwa ada elemen-elemen yang dianggap penting untuk merealisasikan tujuan negara dalam bentuk konkret, yaitu negara atau itu sendiri, rezim, aparatur birokrasi atau pemerintahan, serta kebijakan. Negara menurut Greenberg adalah organisasi yang paling tinggi dan mencakup pemahaman yang luas. Kemudian, rezim adalah sebagai individu atau kelompok orang yang menguasai negara. Selanjutnya, aparat birokrasi adalah pelaksana keputusan-keputusan politik yang ditetapkan oleh negara, dan kebijakan memiliki arti masalah-masalah publik dan keputusan-keputusan publik yang diambil negara untuk dilaksanakan oleh aparatur birokrasi. Beberapa fungsi negara dalam skenario minimum yang patut diketahui diantaranya adalah Miriam Budiarjo tahun 2009, yakni melaksanakan pengamanan dan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, menegakkan keadilan, kemudian adanya kekuasaan negara dan kedaulatan rakyat. Konsep mengenai kekuasaan negara merupakan diskusi yang telah muncul. Para pemikir Yunani, Romawi kuno, Plato, dan Aristotle telah mendiskusinya.
Menurut mereka, karena pada dasarnya manusia itu keras dan liar, maka kekuasaan negara yang besar merupakan hal yang sepatutnya ada, bahkan mutlak. Pada abad pertengahan, kekuasaan negara harus tunduk pada kekuasaan agama, dalam hal ini gereja. Dari uraian tersebut tergambar bahwa kekuasaan negara dalam konteks Yunani Romawi kuno dan kekuasaan pada abad pertengahan relatif sama, yaitu menghendaki terciptanya ketertiban sosial. Hanya saja yang membedakan di Yunani Romawi kuno, kekuasaan negara diberikan atau terberi melalui alasan-alasan keduniawian, sedangkan di abad pertengahan diberikan melalui argumentasi keilahian. Secara teoritik, setidaknya ada beberapa cara merealisasikan kedaulatan rakyat. Pendekatan klasik misalnya, meminjam teori Locke, kekuasaan negara yang termonopoli pada satu penguasa harus dipisahkan. Kemudian perilaku negara di negara-negara berkembang, ada beberapa pandangan yang mendukung bahwa perilaku negara di negara-negara berkembang tidaklah sesuai dengan harapan warganya. Harapan atau keinginan publik melihat negara netral menyediakan layanan publik yang baik dan mampu memberdayakan berbagai hal atas dirinya. Namun ditemukan negara berlaku sebaliknya. Perilaku negara yang berpihak, pandangan mengenai hal ini bisa dirujuk dari beberapa pemikir, antara lain Karl Marx, Ralph Miliband, dan Fred Bloch. Di negara-negara berkembang, berpihak pada kelompok pemilik modal dengan asumsi satu-satunya lembaga yang dapat memberikan masukan devisa negara hanya pengusaha. Keinginan elit penguasa memajukan negara sangat bergantung ke kelompok kas ini. Untuk itu tidak heran apabila negara lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang condong memenuhi kebutuhan kelas berjuis dibandingkan dengan kelas-kelas ini. Adanya masyarakat sipil, partisipasi politik, perilaku pemilih, dan gerakan sosial. Dalam memahami masyarakat sipil, menurut Larry Diamond tahun 2003 halaman 278, melingkupi kehidupan sosial terorganisasi yang terbuka, sukarela, lahir secara independen dan mandiri, otonom dari negara, dan terikat pada tatanan legal atau seperangkat nilai-nilai bersama. Sedangkan pada partisipasi politik dapat diartikan sebagai mengambil bagian atau melibatkan diri dalam satu aktivitas. Dari segi sejarah, konsep ini bermula sejak zaman Yunani dan berkembang sejajar dengan tradisi pemikiran Barat. Aristotle misalnya telah membahas konsep partisipasi politik dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Aristotle percaya bahwa ikatan antara manusia adalah landasan bagi pembentukan negara. Kemudian perilaku pemilih, partisipasi dalam pemilihan umum. Setidaknya terdapat tiga aliran pemikiran yang berbeda dalam memahami perilaku pemilih, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan pilihan rasional. Kajian Lazarfeld et al. Pada 1944 yang kemudian dikenal sebagai aliran Columbia adalah penelitian pertama yang mendukung pendekatan sosiologi. Mereka berpendapat bahwa perilaku mayoritas pemilih dipengaruhi oleh ikatan dan pengaruh sosial seperti status sosioekonomi, agama, dan tempat mereka tinggal. Kemudian pada pendekatan pilihan rasional meletakkan logika berpikir pada pendekatan ekonomi yang dianjurkan oleh Downs tahun 1957. Asumsi utama teori ini amat mudah. Jika pilihan rasional bisa menjelaskan mekanisme pasar, maka teori ini tentunya mampu menjelaskan pertukaran suara dalam politik. Kemudian politik identitas dalam masyarakat sipil, politik identitas yang merupakan pengembangan dari identitas etnis, ras, suku, budaya, dan lainnya adalah sebuah proses yang kompleks berkelanjutan dan berhubungan dengan berbagai faktor. Sebagai contoh, identitas dibentuk dalam kebertubuhan kepemilikan atas tubuh. Laki-lakian atau perempuanan seseorang merupakan identitas pertama yang muncul dalam pola kerumitan identitas. Kemudian adanya masyarakat sipil dan gerakan sosial. Gerakan sosial maupun gerakan sosial merupakan satu objek kajian dalam ilmu politik yang paling diminati. Pada tahun 1960 hingga sekarang, kemudian gerakan sosial pada dasarnya merupakan upaya kolektif manusia dalam rangka menuntut perubahan.
Kemudian pola relasi masyarakat sipil dan negara. Merujuk Mikdal tahun 1998, setidaknya hubungan masyarakat dan negara dapat membentuk 3 relasi. Hubungan di mana negara lemah dan masyarakat kuat, hubungan negara kuat dan masyarakat lemah, serta hubungan negara lemah dan masyarakat lemah. Dalam sebuah negara di mana fenomena Sadoko state muncul dan negara tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal, maka kondisi ini disebut sebagai weak state. Kemudian adanya sistem perwakilan kelompok dan partai politik. Teori perwakilan dalam konteks politik modern merupakan mekanisme hubungan antara elit dan publik. Dalam beberapa literatur, sistem perwakilan dapat dilihat dari beberapa pendekatan, di antaranya pertama konsep A.H. Birch dalam Adrianus dan kawan-kawan tahun 2006 halaman 108-109 yang menjelaskan 5 konsep perwakilan: delegated repression, microsomic repression, symbolic, elective, dan party repression. Kemudian terdapat kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Secara sederhana, yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan, dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai suatu tujuan. Sedangkan pada kelompok penekan secara sengaja mengelompokkan diri untuk suatu tujuan khusus, yang setelah tujuan khusus terlaksana atau minimal direspon oleh pemerintah, maka kelompok penekan itu bubar. Kemudian adanya partai politik. Secara sederhana, partai politik merupakan repression of ideas yang harus ada dalam kehidupan demokratis politik modern. Partai politik sebagai organisasi yang berorientasi pada repression of ideas secara ideal adalah untuk mewakili kepentingan publik, memberi jalan kompromi bagi pendapat atau tuntutan yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitim. Neumann dalam Miriam Budiarjo tahun 2009 halaman 404 menuliskan partai politik adalah organisasi dari aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Kemudian adanya sistem kepartaian dan sistem pemicu. Demokrasi modern sebagai aplikasi politik mutakhir pasca perang dingin ditandai dengan sistem perwakilan yang relatif kedap dari nilai-nilai tekanan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari perkembangan dan evolusi entitas negara yang jumlah penduduknya semakin besar. Relatif luasnya wilayah dan semakin kompleks persoalan yang harus dihadapi. Sistem kepartaian sendiri adalah suatu mekanisme interaksi antar partai politik dalam suatu sistem politik. Merujuk Duverger tahun 1967 halaman 207 terdapat beberapa sistem kepartaian yang dapat digunakan untuk merealisasikan interaksi antar partai, yaitu one party system, two party system, dan multi party system. Dalam sistem pemilihan umum adalah salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara yang berupaya menegakkan keberadaan dan keberkualitasan sistem politik, karena sistem pemicu akan menghasilkan logika politik, taat laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya civil society. Sistem pemilu juga berusaha untuk memengaruhi hubungan antara warga negara dan pemimpin mereka, seperti pertanggungjawaban politik, keterwakilan, dan daya tanggap. Dengan demikian, sistem pemilu berpengaruh bagi pemerintahan yang beradab dan berkualitas. Terdapat 3 sistem pemilihan, yakni sistem pemilihan plural majority, sistem pemilihan representasi proporsional, dan sistem pemilihan semi proporsional.
Terdapat pula keputusan politik dalam berkenaan dengan penyelesaian konflik, penetapan keputusan pemerintah, pemberian subsidi untuk rakyat miskin, ataupun persoalan-persoalan lain. Adanya teori pembuatan keputusan. Hal utama yang dibutuhkan ketika melakukan pengambilan keputusan yang berdampak bagi publik merupakan beberapa pedoman dan kriteria relevan untuk memperjelas penarikan simpulan serta menghindari penyimpangan tujuan. Secara teoritis, terdapat 3 teori pembuatan keputusan, yaitu decision making menurut Leo Agustino tahun 2006. Terdapat 3 teori, yakni teori rasional komprehensif, teori inkremental, dan mixed scanning teori. Kemudian faktor yang mempengaruhi pembukaan keputusan terdapat, yakni seperti konsesi elit, lebih-lebih partai politik, tekanan sosial politik, kelompok menekan, kondisi ekonomi yang carut-marut, persyaratan prosedural, dan tekanan waktu. Menurut Anderson tahun 1984 halaman 13-15 mengutarakan dengan hati-hati pendapatnya bahwa ada 5 kategori yang dapat dijadikan kriteria yang menunjukkan faktor-faktor yang melatar belakangi aktor dalam mengambil keputusan, yakni yang pertama political values, organization values, personal values, policy values, dan ideological values. Dalam mentakrif ulang berguna untuk menyediakan sarana bagi para perumus dan analisis kebijakan publik di kemudian hari ketika mereka melakukan diskusi di ruang-ruang politis. Menurut Leo Agustino tahun 2006, ini karena jika kita coba hubungkan dengan perilaku politik, tidak sedikit yang menyatakan bahwa perilaku politik berkenaan dengan kegiatan yang dilakukan oleh aktor, baik individual maupun kelompok, dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan. Menurut Day tahun 1992 halaman 2 menuliskan pola kebijakan publik sebagai anything a government goes to do or not to do. Menurut takrif ini, semua pilihan pemerintah untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu adalah kebijakan publik. Terdapat pula sifat-sifat kebijakan publik, sifatnya terbagi dalam 4 kategori, yakni policy demands, policy decisions, policy statement, dan policy output. Terdapat pula pendekatan dalam studi kebijakan publik. Beberapa ilmuwan ilmu politik mengembangkan berbagai pendekatan teoritis dalam studi kebijakan publik, yaitu teori elit, teori kelompok, teori sistem, teori proses fungsional, dan teori kelembagaan. Dalam buku ini juga terdapat demokrasi dan demokratisasi. Demokratisasi adalah tema sentral perubahan ekonomi politik yang banyak diteliti para ilmuwan politik dunia dewasa ini. Pemahaman mendalam untuk menemukan demokrasi yang sejati terus dilakukan para ilmuwan dengan studi mengenainya secara serius. Demokrasi, pandangan beberapa sarjana pada pertengahan abad ke-20, umumnya mereka mentakrifkan demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan di mana demokrasi terkait dengan sumber kuasa, tujuan, aktivitas pemerintah, dan prosedur pemerintahan. Menurut Lipset tahun 1993 halaman 32-33, Bolen halaman 1